Jelas ucapan cowok ini lebih spesifikasi ketimbang Ko Hye Jin yang pura-pura gak tahu bagaimana pelatih tidak tahu tentang kondisi pemainnya. Banyak sekali orang-orang yang curiga ketika Ko Hye Jin berbicara bahwa belum ada kepastian dan ia sama sekali tak paham tentang anak-anaknya hanya untuk menyembunyikan peranan penting. Lalu kenapa Ko Hye Jin berpura-pura seperti itu? Living life, everyday, late at night, not okay, all I want. Ko Hye Jin benar-benar konyol sekali ketika dirinya di acara Media Day saat bertemu Respak Hyundai sekaligus Pink Sepeda dalam membahas situasi masing-masing di antara mereka. Bagaimana tidak, dalam acara itu memang kekuatan tim masing-masing tentunya membuat perhatian jelas, salah satunya adalah Respak. Bagi Hyundai, kondisi Respak ini adalah kondisi yang paling penting dan lebih penting sekali ketimbang kondisi dari Pink Sepeda. Apalagi teka-teki kekuatan dari Respak tampaknya tengah menjadi perhatian jelas. Seperti yang kita ketahui, ketergantungan Respak kepada Megawati menjadi masalah yang besar. Beberapa blocking dari Hyundai, mereka sangat mempercayai bisa menghentikan atau sekedar menahan Megatron. Apapun situasinya, bahkan Kaika dan Lee Da-hyun, mereka percaya bahwa Megawati adalah sosok yang paling diwaspadai. Tapi bagaimana kondisi dari Yoon Jin sekaligus Bukilik tersebut? Ada yang menarik dalam Media Day Playoff Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 itu melontarkan pertanyaan yang menarik perhatian mantan pelatih Skaltek yang kini jadi komentator pertandingan Liga Voli Korea Divisi Putri itu melontarkan pertanyaan ke Kim Yong-kong dan Lee Da-hyun. Jika harus memilih satu pemain dari tim lawan di playoff yang paling diwaspadai, siapa yang akan Anda pilih? Tanyanya kepada dua pemain itu. Untuk Jungkwon Jang Respak, saya rasa Megawati Sri Respak. Dan untuk United States, sebenarnya saya ingin memilih Lee Da-hyun, tapi saya akan memilih Yang Ho Jin, jawab Kaika. Sapaan akrab Kim Yong-kong, nama pevoli kelahiran Jember, Jawa Timur itu juga disebut oleh calon lawannya di babak playoff V-League pekan depan. Pertama-tama saya juga memilih Mega dari Jungkwon Jang Respak. Untuk Pink Sepeda, saya rasa Tut Kuburku agak perlu diwaspadai, ujar Lee Da-hyun. Melihat situasi itu, komentator pun mencoba mengalihkan kondisi, di mana mereka menanyakan kondisi dari Bukilik ataupun Yoon Jin. Sang komentator mencoba menanyakan situasi itu sambil menerka-nerka. Apakah benar Bukilik ini sudah sembuh bersama Yoon Jin atau mereka sudah berlatih? Melihat banyak sekali konfirmasi tentang situasi di antara mereka ketika membicarakan Bukilik sekaligus Yoon Jin, memang observasi dari Kaika sekaligus Lee Da-hyun ini sangat berbeda sekali. Rasa takut dalam mimik mereka tidak bisa disembunyikan sedikit pun. Apalagi secara sistem memang ketika Bukilik dan Yoon Jin kembali, maka secara otomatis Respak akan menjadi tim unggulan apapun situasinya satu sama lain. Cerdiknya dan konyolnya Ko Hye Jin ini, dirinya tak ingin membocorkan kondisi di antara mereka masing-masing. Justru pada laga kali ini, jawaban Ko Hye Jin sangat mengejutkan sekali, di mana dirinya menyembunyikan kondisi di antara kedua pemain andalan itu. Ko Hye Jin bersua seolah bahwa kondisi Bukilik sekaligus Yoon Jin ini parah banget dan mustahil sembuh. Padahal situasi itu sudah bukan rahasia umum sekali bahwa Yoon Jin dan Bukilik mereka sudah latihan. Sontak ketika Ko Hye Jin berbicara tentang kedua pemain itu, ekspresi muka dari kedua pelatih mendadak berbeda sekali. Kami bekerja keras, sejujurnya kami tidak tahu apakah mereka Buki dan Yoon Jin bakal bermain di babak playoff atau tidak. Pemain dan staf pelatih sudah bekerja keras berharap ada keajaiban, ujar Ko Hye Jin dalam acara tersebut. Jelas ucapan Ko Hye Jin itu menjadi sebuah teka-teki yang sangat besar sekali, di mana tentunya semua orang mereka cukup marah kepada Ko Hye Jin karena dirinya terlalu gegabah dan tak becus mengurus situasi. Namun alih-alih para penggemar ngeh dengan tipuannya, jangankan Pink Sepeda sekaligus Hyundai, mereka benar-benar tertipu satu sama lain. Lalu bagaimana kondisi Yoon Jin dan Bukilik itu?
Orang yang paling jujur dan paling ceplas-ceplos di Respak yakni Pak Hyunjin memberikan kabar yang paling jujur sekali. Dirinya mengungkapkan sebuah fakta yang bahkan bisa membuat semua orang terkejut, di mana saat sebelum wawancara secara media itu, memang kondisi dari Respak menjadi sorotan utama. Bagaimana tidak, Jung Ho Young berbicara jujur bahwa sejatinya Hyunjin dan Bukilik itu sudah sembuh, bahkan mereka sudah berlatih. Sambil tersenyum bahkan dalam wawancaranya bahwa mereka berdua sudah bisa berjalan dan siap kembali. Hyunjin sudah mulai berjalan lagi. Dia pelan mulai menguasai bola kembali. Saya harap semua orang menyambutnya dengan hangat, percaya dia akan kembali dengan kondisi baik, ujar Jung Ho Young. Jelas ucapan Jung Ho Young ini lebih spesifikasi ketimbang Ko Hye-jin yang pura-pura gak tahu bagaimana pelatih tidak tahu tentang kondisi pemainnya. Banyak sekali orang-orang yang curiga ketika Ko Hye-jin berbicara bahwa belum ada kepastian dan ia sama sekali tak paham tentang anak-anaknya hanya untuk menyembunyikan peranan penting. Lalu kenapa Ko Hye-jin berpura-pura seperti itu? Jawabannya cukup lucu. Demi menjaga dinamika strategi, Ko Hye-jin sengaja berbohong seperti itu agar strateginya tidak bisa ditebak oleh lawan. Tak aneh sama sekali, karena hal ini demi menjaga peranan Megawati. Jelas ini adalah tipuan yang paling epik sekali. Karena beberapa media pun langsung ketipu oleh Ko Hye-jin. Tanya itu saja, Jung Ho Young ia sampai berbicara, sambutlah mereka untuk kembali. Ia membuktikan bahwa pemain yang mengalami cedera akan bermain di playoff di atas lapangan. Jelas Jung Ho Young adalah orang yang bisa dipercaya. Ia berbicara sambutlah kembali Hyunjin sekaligus dengan Bukilik. Sementara Ko Hye-jin berpura-pura gak tahu apa-apa. Trik konyolnya tipuan yang paling menyegarkan dari pelatih Respak. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life,